di dalam diri kita, di dalam keheningan kita. Pada waktu kita menyadari kita bukan siapa-siapa, maka disitulah Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dia mengubah, mengikis apa yang menjadi kelemahan di dalam diri kita. Shalom, Cauan. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara kepada keluarga besar GKKA Sion di Makassar. Saya Bambang Wiyanto, tadi saya dengar katanya pianisnya juga namanya Wiyanto gitu ya. Saat ini melayani di Saat Ministry Center, satu lembaga yang didirikan oleh Saat di Jakarta untuk melayani gereja-gereja. Di sana saya menjadi direktur pelaksana dan sehari-hari saya berkantor di Jakarta. Nah, Ibu Bapak dan sahabat muda, pada hari ini saya diberikan satu tema yang menarik, yaitu semakin tua semakin kaya. Pada waktu tadi melihat gambarnya, saudara, saya kaget ada dolar yang begitu berlimpah-limpah gitu ya. Wah, saya ini hari ini harus berkhotbah bagaimana memperkaya diri gitu ya. Nah, Ibu Bapak dan sahabat muda, mari kita akan bersama mendasari kebenaran firman Tuhan kita dari Ulangan pasal 34 ayat yang ke-7. Dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal, matanya kabur dan kekuatannya belum hilang. Ibu Bapak dan sahabat muda, saya seringkali membesuk khususnya kepada teman-teman yang berusia. Mereka pada umumnya Bapak Ibu mengeluh. Pada waktu berusia itu saya itu useless, tidak produktif lagi. Yang selama ini saya bekerja, ada sesuatu yang saya hasilkan. Tapi ternyata kemudian sekarang dan keterbatasan fisik, saya menjadi useless, tidak produktif lagi. Apalagi Bapak Ibu di kota-kota kemudian banyak orang yang mengatakan kepada saya itu digital divide, artinya gaptek Pak. Sehingga segala sesuatu itu membutuhkan orang lain untuk menolong saya di dalam membeli apapun, untuk pergi kemanapun. Saya tidak mengerti apa-apa. Ya, ada orang yang merasa, aduh, saya ini sebenarnya sudah terasing. Dia mengatakan saya itu sudah benar-benar terasing. Sehingga saudara, orang-orang tua ataupun teman-teman usiawan ini, dia mengatakan saya itu sebetulnya sudah invisible. Dia mengatakan, sudah tersisi secara sosial. Saya ini enggak lagi kemudian seperti dulu lagi. Saya itu tersisi secara sosial. Saudara, tetapi kita itu hidup di dalam dunia yang teknologi digital dan akal imitasi ini, yang disebut dengan AI ini. Tanpa sadari Bapak Ibu sebetulnya begitu banyak orang yang sudah usiawan itu dimasuki oleh satu kultur yang baru. Betul enggak Bapak Ibu? Satu kultur. Kulturnya itu apa Bapak Ibu? Kultur anti-aging, betul enggak? Sekarang orang tua tidak mau dikatakan sebagai orang tua. Saya harus tampil awet, muda begitu ya. Saya sendiri juga, mertua saya ngomong, "Mbok rambutmu itu disemir hitam aja begitu ya, supaya kelihatan muda begitu." Itu mama mertua saya ngomong begitu. Nah, kita itu semua juga kultur anti-aging ya. Kemudian juga ada yang operasi oplas, tapi saya tidak bisa bahas soal oplas Bapak Ibu ya. Saya bukan anti oplas, tidak. Tapi gimana kemudian begitu banyak AI, tapi juga asu-asu juga kemudian oplas. Satu kali saya mendengar satu kisah nyata Bapak Ibu, seorang asyik itu pergi ke Korea, dibawa sama istrinya. Untuk apa? Untuk oplas. Ya, karena yang istrinya kan sudah oplas, sudah awet muda luar biasa, tapi asyiknya belum. Wah, disuruh pergi ke sana. Sudah janjian sama dokternya, sudah kemudian datang ke sana. Kemudian duduk asyik ini. Setelah duduk didengarkan, kemudian menceritakan, asyik ini terus melihat menatap wajah dokternya. Setelah itu asyik ini kemudian bilang, saya mau keluar. Setelah keluar, enggak balik-balik. Istrinya tanya, loh kenapa keluar? Enggak, saya tidak jadi operasi. Kenapa? Mengerikan. Saya lihat dokternya itu laki-laki, kok begitu cantik. Saya tidak mau seperti itu nanti. Saya akan dioperasi seperti ini. Saya tidak mau, dia pergi saudara. Enggak jadi operasi. Saudara, kita itu seperti seorang yang kemudian dimasuki oleh kultur aging ini saudara. Ya.
Tapi juga dimasuki oleh kultur self-image dan self-branding. Bapak Ibu sekarang nggak sadar kita lakukan, bukan? Mau makan saja kita selfie dulu, foto dulu, begitu ya. Dengan teman-teman, dengan berbagai gaya. Walaupun kita sudah usiawan. Wah, kita itu merasakan menaikkan brand image kita, saudara. Ya, kita ini bukan orang yang tua, tapi ini adalah orang yang hebat, orang yang modern. Saya tidak mau dikatakan sebagai orang yang zaman dulu, tempo yang dulu, tidak mau. Saya menjadi orang yang modern. Ibu bapak, sebetulnya ini semuanya adalah satu kultur yang sedang kita masuki dalam dunia yang seperti ini, saudara. Tetapi yang menjadi satu persoalan Bapak Ibu adalah penampilan luar kita itu punya vitalitas, saudara. Ya, kita semua ingin tebar pesona dengan semua yang ada, dengan vitalitas yang ada dalam diri kita. Tapi Bapak Ibu, sebetulnya di dalam saat yang sama kita itu tidak mengakui keterbatasan diri, betul enggak? Ya. Walaupun kemudian kita tampil awet muda, kita tampil penuh dengan vitalitas, tapi tetap Bapak Ibu, lutut ini ada yang enggak bisa, yang sudah mulai sakit gitu ya. Kita kemudian seringkali juga sudah mulai apa? Sudah mulai sakit-sakitan. Kalau bangun pagi kemudian kita juga sudah mulai tidak nyaman begitu ya. Jadi sebetulnya di dalam diri kita memang kita ingin menampilkan yang modern. Vitalitas, betul Bapak Ibu, tidak salah. Kita harus tampil seperti itu. Tetapi kita juga harus menyadari sebetulnya dalam diri kita itu ada keterbatasan diri. Saudara, yang luar biasa itu adalah Alkitab itu justru ngomong begini. Semakin kita mengakui keterbatasan diri, semakin kita memiliki vitalitas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dunia ngomong seperti sebaliknya, tapi Alkitab enggak. Semakin mengakui keterbatasan diri, kita akan semakin memiliki vitalitas dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, coba kita lihat. Musa, di dalam Keluaran 34 ayat 7 dikatakan, Musa itu berumur 120 tahun, luar biasa. Ketika ia meninggal, matanya itu belum kabur dan kekuatannya itu belum hilang. Bapak Ibu, kalau kita melihat akan proses kematian dari Musa, luar biasa ya. Bayangkan dalam keadaan dia mau meninggal, itu matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Banyak teman-teman ngomong sama saya yang senior-senior di Jakarta, Pak Bambang, saya tuh kepingin seperti Musa. Kalau mati jangan sampai saya menderita dulu di rumah sakit sampai 1 bulan, 2 bulan, menderita setengah mati baru mati. Saya kepingin seperti Musa, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang sehat, tiba-tiba kemudian meninggal, begitu ya. Tapi kemudian ini yang bicara Asu, gitu ya. AI-nya ngomong ini, jangan begitu, nanti dia kaget katanya ya. Saya bisa syok gitu ya. Jadi artinya kita itu kadang-kadang ada orang yang seperti ini. Tapi Bapak Ibu, kita itu bukan hanya sekedar soal fisik ya. Tapi yang kita lihat itu adalah, Bapak Ibu, bahwa Musa itu meninggal dalam keadaan yang begitu sehat. Tapi dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5, lalu Musa hamba Tuhan itu meninggal di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Yang menarik adalah Musa itu dipanggil Tuhan dalam keadaan yang sehat, tanpa penderitaan. Di situ, memang betul. Tetapi yang lebih utama di sini adalah bahwa Musa itu penuh vitalitas rohani yang begitu luar biasa. Pasti dia punya keterbatasan fisik yang lain, tetapi dia punya vitalitas kehidupan yang begitu luar biasa, karena pada waktu meninggal dicatat hamba Tuhan itu meninggal. Satu status yang begitu istimewa, satu identitas yang sangat bernilai, saudara. Di dalam bagian ini kita sungguh-sungguh melihat walaupun Musa itu telah berbuat salah cukup fatal dalam kehidupannya. Di mana dia mengetuk akan gunung batu itu 2 kali. Sehingga menyebabkan Allah mengatakan kamu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Musa pernah salah dalam hidupnya itu. Tapi dia cepat mengakui keterbatasan dirinya dengan kebersalaan di dalam dirinya itu. Sehingga dia tetap kemudian kembali kepada Tuhan. Dia tidak sakit hati kepada Tuhan, walaupun tidak boleh melihat tanah perjanjian. Sudah 40 tahun menggiring umat Tuhan itu di padang pasir, di padang gurun, susah setengah mati.
40 tahun, tapi kemudian tidak boleh masuk. Bahkan melangkah kakinya aja nggak boleh sama Tuhan. Kamu tidak akan masuk. Musa tahu keterbatasan dirinya, dia adalah orang yang bersalah. Tapi dia adalah orang yang benar-benar mengakui keterbatasan dirinya. Dan disitulah Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Dia menjadi seorang yang begitu setia sampai akhir hidupnya sebagai seorang hamba. Satu status yang begitu luar biasa, Bapak. Satu status yang begitu istimewa. Ini bukan hambanya siapa-siapa, tapi ini hamba Tuhan. Ibu Bapak, merupakan satu kebanggaan dalam diri kita kalau hari ini kita juga sama. Tadi melalui lagu yang sudah disampaikan, kita diingatkan kembali. Kita menjadi orang yang setia dalam hidup kita sampai akhir hidup kita ini. Saudara, tentunya tadi sudah saya katakan juga, tidak mudah untuk menjalani hidup kita itu menjadi hambanya sampai akhir hidup kita ini. Tidak mudah. Kita menghadapi berbagai banyak hal, goncangan dalam kehidupan ini. Dan saya juga tahu Bapak Ibu, begitu banyak orang yang gagal, orang Kristen yang gagal di akhir hidupnya itu. Banyak yang kemudian gagal di dalam hidupnya. Justru Musa di sini Bapak Ibu, dia semakin tua itu semakin kaya. Dalam tanda petik, kaya secara rohani. Dia meninggalkan dunia ini sebagai hamba Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita melihat dia dikatakan dia itu adalah seorang yang kemudian meninggal sesuai dengan firman Tuhan. Apa artinya sesuai dengan firman Tuhan di sini Bapak Ibu? Arti sesuai dengan firman Tuhan itu adalah, ada yang menafsirkan Tuhan menetapkan waktu yang terbaik bagi Musa, tetapi ada juga yang menafsirkan Tuhan menjemput Musa sesuai dengan kehendak dia, di mana Tuhan ingin berjumpa dengan hambanya yang setia dan memiliki relasi yang baik dengannya. Jadi artinya dikatakan dalam bagian ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu waktu yang paling tepat. Tetapi juga dikatakan Tuhan itu punya kerinduan. Dia kemudian menjemput di dalam tanda petik akan Musa ini. Karena dia rindu untuk bertemu, berjumpa dengan hambanya yang setia ini. Saudara-saudara, kita juga melihat keistimewaan dia, saudara. Kekayaan Musa di dalam kehidupannya itu luar biasa. Dikatakan seperti ini dalam Ulangan pasal 34:10. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Nggak ada nabi yang seperti Musa yang bisa kemudian berhadapan muka, bertemu dengan Allah, muka dengan muka, face to face dengan Allah. Saudara, betapa bahagianya Musa itu. Walaupun dia pernah cacat, pernah salah. Memang dalam kehidupan manusia itu pasti tidak sempurna. Tetapi dia memiliki satu karunia dari Tuhan, memiliki satu kesetiaan di dalam hidupnya. Sampai akhir hidupnya. Dia adalah orang yang begitu istimewa. Sampai Tuhan berkata, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Saudara, bukan hanya sampai di situ. Kalau kemudian kita lihat Bapak Ibu, di dalam Markus pasal 9 ayat 2 sampai 4, walaupun Musa itu tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian, tapi dia langsung masuk ke tanah ke Firdaus yang lebih indah dari tanah perjanjian. Tapi Tuhan juga masih menghargai Musa begitu luar biasa pada waktu penampakannya bersama dengan murid-muridnya. Itu dicatat di dalam kitab Markus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan seperti itu. Tidak ada laundry satu pun di dunia yang dapat memutihkan seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ada keintiman hubungan relasi yang intim itu dengan Tuhan. Luar biasa Musa itu. Saudara, sekarang kita melihat Bapak Ibu, Musa itu semakin tua, semakin memiliki kekayaan rohani yang luar biasa.
Sungguh luar biasa sekali. Lalu sekarang perkaranya bagaimanakah saudara? Kita membangun kehidupan rohani yang semakin kaya seiring dengan bertambahnya usia kita. Bagaimana kita melakukannya, saudara? Yang pertama, saudara, membangun iman yang kokoh di arus dunia sekuler. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22, Musa pun dididik di dalam dunia sekuler. Dia dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia putra mahkota. Dia punya kekuasaan. Dia punya kedudukan. Dia dididik oleh pendidikan di Mesir. Tentu kita tahu pendidikan di Mesir itu sangat luar biasa sekali bagusnya. Filsafatnya. Maupun di dalam pendidikan yang lain. Itu sangat luar biasa sekali excellent-nya pendidikan di Mesir itu. Saudara, Musa itu mendapatkan pendidikan seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman, setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun. Oh, dia punya kedudukan loh. Tapi dia menolak semuanya itu. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir yang dia sebetulnya sebagai ahli waris. Dia mendapatkan juga harta dari kerajaan itu. Sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah karena iman. Ia telah meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat dia yang tidak kelihatan. Saudara, Musa itu anak putri Firaun. Diasuh Bapak Ibu. Di dalam masa awalnya itu oleh orang tuanya selama 3 tahun. Jadi dia walaupun anak angkat, tetapi dia diasuh oleh ibunya seperti kita tahu ceritanya. Nah, yang menjadi titik kuncinya pada saat ibunya itu mengasuh, mendidiknya itu. Ibunya itu memberikan fondasi yang begitu kokoh bagi pertumbuhan rohani Musa. Saudara, tetapi itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Hanya kemudian diberitahu tentang bagaimana kita itu beriman. Bagaimana kita bertahan dalam penderitaan. Tidak. Tetapi bagaimana Musa itu juga tahu bagaimana pergumulan orang-orang Israel, pergumulan keluarganya, menghadapi akan kekejaman dari orang-orang Mesir. Musa tahu tentang apa yang telah terjadi, bagaimana sebagai seorang yang kemudian imigran di satu negara, untuk memiliki iman yang kokoh itu tidak mudah, tetapi bagaimana Musa belajar melalui pengalaman ibunya itu bersama dengan keluarganya, punya iman yang kokoh di negeri asing, yang di dalam kehidupan mereka sangat dibatasi, tapi penuh perjuangan. Mereka tetap mempertahankan imannya. Mereka boleh mempertaruhkan jiwanya demi iman itu. Saudara, di sini kita melihat bahwa Musa itu memiliki satu keistimewaan. Dia memang adalah dianak angkatkan oleh putri Firaun. Tetapi dia mengalami satu providensia Allah. Mamanya masih bisa mendidik dia. Tapi bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan Alkitab yang telah diberikan. Tapi bagaimana pengalaman iman itu dijalani di dalam kehidupan Musa. Saudara, itulah yang dikatakan saudara, bahwa Musa itu mengalami iman yang hidup dari keluarganya. Sehingga seorang yang bernama, jadi Musa itu mengatakan iman yang kokoh itu, kita dapat belajar memilih menderita untuk mempertahankan iman dibandingkan memilih kenikmatan duniawi. Karena apa? Karena jelas di dalam kitab Ibrani tadi juga kemudian sudah dikatakan, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Apa yang dapat kita pelajari, saudara, di dalam bagian ini? Yang dapat kita pelajari adalah, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu harus memilih kenikmatan duniawi atau kita memilih
mempertahankan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, seorang yang bernama James Montgomery Boyce, dia mengatakan, providensi Allah jelas terlihat dalam masa kecil Musa. Ibu Musa, Yokebed, menjadi instrumen kunci dalam menanamkan identitas rohani. Selama masa menyusui dan membesarkannya, 2-3 tahun menurut tradisi Yahudi, ia pasti menanamkan cerita-cerita iman, janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Seorang tokoh yang lain bernama Matthew Henry, saudara, dia tokoh yang sudah senior sekali, dia mengatakan, tangan Allah terlihat dalam penempatan Musa di rumah ibunya sendiri untuk disusui. Dengan demikian ia mendapat pendidikan pertama dalam iman orang Ibrani sebelum dibawa ke istana Mesir. Saudara, pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya itu baru mengerti artinya sema, Bapak Ibu. Saya baru mengerti. Oh, ternyata di dalam kitab Keluaran itu katakan sema, Bapak Ibu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikan lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, itu yang dialami oleh Musa pada waktu dia berada di rumahnya. Saya baru mengerti. Sehingga Musa itu menganggap sema ini merupakan satu hal yang penting, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Bagaimana menanamkan iman yang kokoh sedari kecil anak-anak kita itu. Itu merupakan fondasi yang kokoh, bagaimana mereka menjalani kehidupan ini semakin berusia, semakin mantap di dalam imannya. Semakin tua mereka semakin kaya di dalam kekayaan rohani yang luar biasa. Disinilah kita melihat pada waktu saya merenungkan bagian ini, bahwa begitu pentingnya Bapak Ibu pendidikan iman itu di rumah. Disitulah kita bisa sharing tentang keberadaan kita. Apa artinya kita menjadi orang tua? Apa artinya kita sebagai seorang anak yang juga belajar dari pengalaman orang tua, menjalani kehidupan imannya di tengah tantangan dunia yang begitu sekuler ini. Bapak Ibu, ini yang seringkali kehilangan di dalam keluarga Kristen. Keluarga Kristen tidak lagi Bapak Ibu kemudian mengajak seluruh keluarganya untuk bersama-sama bersharing tentang pergumulan yang ada bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan suami. Ayo kita sedang berjuang dengan hal ini. Kita bersama-sama sharing tentang kehidupan, sharing tentang iman, Bapak Ibu. Sehingga anak itu bukan hanya sekedar di gereja mendapatkan pengajaran dari khotbah-khotbah. Tapi anak itu kemudian juga merasakan, oh ini artinya perjalanan dalam kehidupan dengan iman itu. Ini yang harus kemudian dilakukan dalam kehidupan ini. Saya anjurkan pada Bapak Ibu, kemudian Bapak-Bapak yang punya anak, dengan anak laki-laki, kadang-kadang pagi-pagi hari, ataupun sore hari, ajaklah minum kopi anak kita. Belajarlah untuk berbicara, ini loh pergumulan Papa hari ini. Papa sedang berjuang mempertahankan iman. Di satu sisi ada hal yang lain yang harus menjadi satu pergumulan untuk kita hadapi. Sehingga anak itu mengerti. Sehingga pada saat kemudian itu dilewati, kita kembali bertemu dan ngomong yang sama. Ibu-ibu dengan anak wanita. Sehingga mereka juga bisa curhat. Mereka bisa cerita tentang pergumulan mereka, pergumulan iman mereka. Musa itu mengalami kekayaan yang luar biasa karena dia mengalami satu proses pembelajaran dan proses mengalami. Jadi bukan hanya proses pembelajaran, tapi juga proses mengalami. Yang kedua Bapak Ibu, karena waktu, mengalami transformasi hidup bukan siapa-siapa. Mengalami transformasi hidup pada waktu kita hidup bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, kita lihat 40 tahun yang kedua dari Musa. Itu dia sudah keluar dari Mesir. Dia seorang putra mahkota yang
begitu luar biasa banyak followernya. Tapi sekarang menjadi gembala yang miskin yang tidak ada pengagum. Satu proses yang begitu sangat Bapak Ibu radikal itu berubah. Oh, di istana dia banyak followernya, apalagi pemuda yang ganteng. Putra mahkota, siapa yang tidak banyak mengagumi? Yang mengekor pada dia banyak, yang mengutit pada dia banyak. Dia tidak pernah kesepian. Tapi 40 tahun kemudian dia harus dalam keheningan, menjadi seorang gembala yang miskin. Menjadi gembala yang miskin di Mesir dengan segala kekayaan. Dia sekarang menjadi orang miskin tanpa pengagum. Betapa kesepian di dalam dirinya. Hiruk pikuk istana diganti dengan suasana padang gurun. Itulah Musa mengalami hidup menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Disitulah Tuhan itu mendidik dia bertemu dengan Musa. Dan itu mengubahkan akan hidupnya. Mengalami satu transformasi secara radikal dari kehidupan yang bukan siapa-siapa itu Bapak Ibu. Sehingga di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati. Terjemahan yang lain, sangat lembut hatinya. Oh, kita lihat Bapak Ibu. Pada waktu Musa di Mesir, lihat orang Mesir dan kemudian orang Israel kemudian berkelahi. Dia mau menjadi seorang pahlawan Bapak Ibu. Dia tancap gas, dia punya kekuasaan, dia punya segala-galanya. Dia orang yang kemudian mudah meledak dalam emosinya. Langsung dia bunuh. Tapi Bapak Ibu kita lihat, Alkitab itu mencatat dan memberikan satu identitas yang luar biasa kepada Musa. Adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Oh, ini bukan sembarang ngomong Bapak Ibu. Bukan hanya omong-omong aja. Ini Allah yang memberikan identitas seperti ini. Saudara, tentu Allah itu tahu tentang segala apa yang dilakukan oleh Musa. Dia menyelidiki hati Musa yang paling dalam. Tapi Allah itu tetap melihat di dalam diri Musa yang seperti ini. Oh, ternyata dia adalah seorang yang berubah menjadi orang yang lembut hatinya, menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam kehidupannya punya kerendahan hati yang luar biasa. Orang yang begitu keras berubah secara radikal karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Itulah yang mengubah akan hidupnya. Bapak Ibu, seringkali saya mendengarkan begitu banyak orang yang mengatakan seperti ini. Pak, bagaimana mengubah suami saya yang keras kepala? Saya langsung ngomong, Bu, Ibu ngomong sama saya begitu, itu yang tersinggung saya juga orang keras kepala. Tapi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, justru kita tahu Tuhan seringkali juga menempatkan kita di dalam diri kita, di dalam keheningan kita. Pada waktu kita menyadari kita bukan siapa-siapa, maka disitulah Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dia mengubah, mengikis apa yang menjadi kelemahan di dalam diri kita. Itu yang saya sebutkan Bapak Ibu, resonansi ilahi yang mengubahkan. Musa itu benar-benar mengalami satu resonansi ilahi, hidup di dalam keheningan itulah. Dia mengalami waktu yang tepat, kehidupan mengalami yang luar biasa. Kesibukan dan kepadatan kehidupan pekerjaan kita di dunia ini, Bapak Ibu seringkali membuat kita terhisap di dalam resonansi duniawi. Di keheningan bersama dengan Tuhan, disitulah terjadi yang mengubahkan. Sampai Paulus pun juga berkata, di antara para rasul yang lain, aku yang paling hina, yang paling berdosa. Justru disitulah Paulus dirubah oleh Tuhan. Bapak Ibu dan sahabat muda, kita seringkali diizinkan oleh Tuhan
memasuki padang gurun yang seperti ini dalam kehidupan ini. Tidak dikenal, tidak dipuja, bahkan kemudian dilupakan. Seperti masa tua kita. Jangan menyesali Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang tua pada hari ini, kadang-kadang merasa sudah tidak dipuja lagi, sudah tidak dikenal lagi, bahkan sudah dilupakan. Saya seringkali mendengarkan rekan-rekan senior itu kalau cerita, sudahlah Pak Bambang, saya ini benar-benar sudah dilupakan oleh semuanya. Bahkan ada yang mengeluh dilupakan oleh anaknya. Bahkan ada yang kemudian mengatakan kepada saya, kalau dulu dia adalah orang yang begitu dipuja-puja di perusahaan, karena pemilik perusahaan ataupun pimpinan perusahaan. Sekarang tidak lagi. Saudara, kita merasa orang yang lemah tidak berdaya. Tapi disinilah Bapak Ibu justru saatnya bagi kita untuk tahu bahwa kita ini memang bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang berharga di matanya. Amin. Dan disitulah Tuhan ingin mengikis ego kita, membentuk hati kita, membentuk pikiran kita, agar kita memiliki hati pikiran seperti Kristus. Kita harus belajar dan menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Kita harus tahu Bapak Ibu, ada waktunya kita bukan siapa-siapa. Yang ketiga Bapak Ibu, menjadi hamba yang mengalami spiritual bonding dengan Allah. Tadi sudah saya mengatakan Bapak Ibu. Bagaimana Musa itu dikatakan dalam Keluaran pasal 33 ayat 11. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Oh, Musa itu ternyata di dalam kehidupannya selama 40 tahun di padang gurun, dia sangat dekat dengan Tuhan. Sampai Tuhan juga dekat dengan dia. Sampai kemudian dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, Bapak Ibu. Waduh, saya kemudian waktu membayangkan ini saya juga kepingin Tuhan. John Calvin itu mengatakan berhadapan muka itu artinya tingkat keakraban yang luar biasa. Relasi yang intim dengan Allah itu. Peter Enns itu adalah, dia mengatakan ini heart to heart bicara dengan Tuhan. Ibu Bapak, kalau kita melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu, jelas ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita bersama-sama lihat. Musa itu dengan Allah sampai seperti seorang teman. Pertanyaan kita adalah gini, oh itu Musa Pak Bambang, bukan saya. Itu Musa, bukan saya. Saudara-saudara, mari kita ingat Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15, ini tulisannya kecil ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat. Tuhan Yesus menyebut kita sahabat. Sebab aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Bapak Ibu, saya ingin katakan, Tuhan sendiri sekarang mengatakan kita adalah sahabatnya. Jadi bukan hanya Musa, tapi kita juga dikatakan sebagai seorang sahabat. Kita bisa curhat, kita bisa berbicara, kita memiliki relasi yang intim dengan Allah. Mungkin kita bertanya, dari tadi kok ngomongnya bagaimana punya relasi yang intim dengan Allah? Bagaimana sih hubungan relasi dengan Allah itu intim?
Bapak Ibu, saya ambil contoh, ada seorang yang bernama Jules Bick. Dia profesor dari seorang pendidik dari Puritan Reform Theological. Dia mengatakan seperti ini. Di dalam kehidupan kita kalau mau tahu kita itu dekat dengan Tuhan itu hanya melalui doa. Dia mengatakan, ada doa yang tanpa doa dan ada doa yang penuh dengan doa. Loh, apa bedanya? Doa tanpa doa. Bapak Ibu seringkali kita itu doa tanpa doa. Coba kalau Bapak Ibu makan, doanya terus sama enggak? Seperti mesin otomatis enggak? Hah? Betul ya? Kalau doa mau makan, mau tidur juga hampir sama kan? Doa mau melakukan apa sudah tanpa perasaan. Kita seringkali hanya berdoa. Oh ini mau makan, masa orang Kristen tidak mau makan tidak berdoa? Ya berdoa. Tapi asal kita berdoa. Malam juga begitu. Kita berdoa seperti itu. Nah satu kali Bapak Ibu, saya tidak mau kemudian menutupi rasa malu saya. Saya kepingin terbuka dengan Bapak Ibu. Satu kali saya nyetir Bapak Ibu ya di Jakarta. Kemudian 2 anak saya di belakang, istri saya di sebelah. Waktu kemudian saya itu berjalan, anak saya yang kecil ngomong begini, "Pak, jangan tersinggung." Apa? Kalau papa itu berdoa, aku itu bosan. Karena doanya sama terus, kalau mau pergi ya begitu. Tuhan tolonglah dan dalam perjalanan ini Tuhan yang akan menjaga dan sebagainya, rumah itu juga bagaimana perusahaan, misalnya kalau udah punya perusahaan, Bapak Ibu juga ya, punya apa begitu. Kita itu begini. Nah Tuhan itu seperti satpam aja katanya. Anak saya mengatakan gak ada perasaan. Tapi Bapak Ibu benar enggak kita itu waktu berdoa, doa makan, waktu Tuhan itu memberikan semua lauk yang ada di depan kita. Sungguh-sungguh kita itu berdoa dan mengatakan, Tuhan aku mengucap terima kasih. Aku bukan hanya Tuhan memberikan makanan ini, tapi saat ini juga Tuhan masih memberikan kesempatan pada saya untuk dapat makan dengan enak. Kita sungguh merasa bersyukur. Betul enggak Bapak Ibu? Karena saya di Surabaya pernah melihat Bapak Ibu, restoran yang begitu besar, lalu itu kumpul satu ulang tahun dari orang tuanya. Makanannya enak-enak Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba papanya itu bangkit dan menggebrak meja, saya kaget. Karena saya bukan undangan dari situ Bapak Ibu ya. Saya di meja yang lain bersama teman-teman yang lain. Papanya menunjuk anaknya satu-satu. Papa kerja keras mulai kecil. Hari ini kalian yang menikmati makan dengan enak sedangkan papa tidak bisa. Saya kaget ngomongan itu. Waktu saya menoleh, oh ternyata bapak ini sudah sakit. Dia tidak bisa menikmati makanan semuanya itu. Kita itu berdoa, apakah sungguh-sungguh Bapak Ibu kita mengalami kehadiran Tuhan? Kita harus doa penuh dengan doa yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ada Tuhan yang hadir. Dan Tuhan sudah membuka pintu, kita menjadi sahabatnya. Kita itu menjadi sahabatnya. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang 20 dikatakan begini. Ayo kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Ayat ini penting. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Luar biasa kan Tuhan kita ini? Luar biasa enggak? Luar biasa. Tuhan itu sudah mengetuk Bapak Ibu. Apakah kita mau membuka hati kita? Bapak Ibu, Musa 40 tahun di Mesir untuk belajar sesuatu. 40 tahun di padang gurun, belajar menjadi bukan siapa-siapa. Tapi 40 tahun terakhir hidupnya membuktikan apa? Tuhan segala-galanya. Tuhan segala-galanya.
hari ini Bapak Ibu kita semakin lama akan semakin senior usia kita. Kita juga akan semakin mengalami keterhilangan di dalam kekuatan fisik maupun hal yang lain. Tapi firman Tuhan itu menyatakan semakin tua justru kita akan semakin kaya secara rohani, semakin berakar di dalam iman, semakin akan rendah hati, semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Itu harus dimulai Bapak Ibu. Untuk diri kita menyadari kita bukan siapa-siapa, tapi kita membutuhkan Tuhan yang adalah segala-galanya untuk hidup kita, yang boleh membentuk akan diri kita. Amin. Mari kita berdoa.